teman-teman, selamat datang di Gapka Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial singkat tentang bagaimana cara menggunakan Bandicam. Oke, di sini sebenarnya saya punya beberapa aplikasi yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Perlu diketahui bahwa yang akan kita fokuskan di sini adalah bagaimana cara merekam layar beserta menyelipkan webcamnya ataupun merekam game. Karena itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, jadi langkah pertama adalah pastikan kita mau merekam layar desktop kita ini seperti saya sekarang ini, atau kita ingin merekam sebuah aplikasi ataupun game. Apabila kita hanya ingin merekam layar, kita bisa cukup pilih di sini, lalu kita pilih full screen. Namun bila kita ingin membatasinya, misalnya kita hanya ingin merekam bagian ini aja, maka kita bisa pilih ini, select recording area, pilih di sini pojok, kita tahan mouse-nya, lalu kita pilih di sini. Maka yang akan terekam adalah yang di bagian kotak ini saja teman-teman. Untuk merekamnya, kalian cukup klik ini, rec, ataupun pencet di sini, rec. Lalu pada bagian video di sini, kalian juga bisa menggunakan shortcut di sini. Kalian centang, kita cukup pencet F12 itu nanti udah mulai merekam atau memberhentikannya kalau kita pencet lagi. Oke, sesimpel itu teman-teman. Namun seringkali ada permasalahan apabila kita ingin merekam sebuah aplikasi, semisal game Point Blank. Jadi pas kita main game Point Blank, di sini saya punya tips ketika kalian memainkan Point Blank dan ingin merekamnya, kalian pilih yang ini teman-teman, game recording mode. Jadi kalau kalian pilih ini nanti, lalu kalian buka Point Blank-nya, nanti akan muncul FPS semacam angka seperti ini teman-teman. Nih, itu yang menyatakan apakah rekaman kita itu stabil atau enggak gitu. Jadi cara merekamnya, kita pencet ini, terus kita jalankan Point Blank-nya. Nanti saat di layar sudah muncul seperti 53 ini nih, FPS-nya udah muncul, jadi dia akan otomatis mendeteksi itu sebagai layar game ya, dan bisa kita pencet F12 langsung deh merekam. Nah, ketika kalian ingin menghentikan rekamannya, jangan sekali-kali kalian close dulu Point Blank-nya baru kalian stop rekamannya. Dikhawatirkan itu akan error teman-teman, malah nanti videonya nggak kerekam sama sekali atau korup atau rusak. Jadi sebelum kalian mulai Point Blank, kalian buka dulu Bandicam-nya, lalu kalian pilih yang game recording mode, terus kalian buka Point Blank-nya. Saat di layar Point Blank-nya sudah ada muncul FPS, nah kalian bisa langsung klik F12 untuk merekamnya. Dan ketika ingin menghentikannya, langsung pencet lagi F12. Namun bila kalian baru install Bandicam, kalian tidak akan bisa melihat webcam kalian di samping. Oke, sekarang saya ini. Caranya bagaimana? Nah, itu kita atur di sini. Kita klik ini bagian webcam, ini kita centang teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit ada perbedaannya. Kalau kita pilih yang atas ini, maka webcamnya itu akan menyatu dengan video rekaman layarnya. Nah, kalau kita mau edit secara terpisah, kita pilih yang ini. Jadi nanti akan ada dua video teman-teman. Video pertama itu video rekaman layarnya atau rekaman gamenya. Video kedua itu adalah video webcam kita. Lalu di sini kita bisa setting webcamnya kita menggunakan apa. Sedangkan setting di sini adalah bawaan dari webcam kita ya. Kalau di sini kebetulan saya Logitech, jadi settingannya seperti ini. Lalu ada formatnya apabila kalian ingin pilih manual. Jadi semakin besar resolusinya maka semakin jernih juga gambar webcam kalian. Lalu apabila kita menggunakan green screen atau chroma key, ini kita centang saja ini. Pengaturan lebihnya ada di sini, advance. Ini kalau begini posisinya nih, yang ini berarti layar webcamnya itu menutupi hampir keseluruhan layar nih, jadi ada di tengah sini ya. Tapi kalau seperti saya sini berarti pilih yang ini ya teman-teman. Lalu kita bisa atur agak ke bawahan ini, lalu ukurannya di sini seperti itu teman-teman. Kembali lagi pada chroma key. Jadi kalau kita menggunakan layar hijau ataupun biru, kita cukup centang ini, lalu kita select ini, kita cari yang mana warna biru, warna hijau, green screen ya, kita pencet tek, nanti akan otomatis hilang. Apabila kurang sesuai seperti yang kita inginkan gitu, muka kita hilang gitu, ikut hilang. Nah, kita bisa aturnya di sini. Untuk sekarang ini tidak saya contohkan ya, karena webcamnya saya pakai. Oke, seperti itu teman-teman jadinya. Nah, lalu di sini ini fungsinya apabila kita centang, kita bisa melihat aktivitas perekaman webcam kita. Jadi kita bisa ngelihat muka kita waktu kita lagi main atau lagi ngerekam layar. Lalu jika yang bawahnya juga dicentang yang ini, itu nanti kalau kalian pencet tab, nanti kalian bisa ngintip. Nanti kita pencet tab lagi akan menghilang. Tapi tenang aja, hasilnya akan terekam webcamnya. Step shortcut tuh bisa diganti, mau misalnya tab atau F1, F2, F3, bebas. Lalu yang sangat penting adalah sound teman-teman. Ini pastikan kalian centang apabila kalian ingin merekam suaranya. Yang pertama ini primary ini ya, jadi ini mana yang aktif. Cara mengetahuinya di setting sini. Saya punya dua nih, yang atas sama yang bawah. Cara ceknya gini teman-teman.
Kita buka musik. Nah, yang ada suaranya tuh yang ini ya. Yang ini mati gitu ya. Jadi apabila kalian ingin merekam suara ini, musik ini, berarti kalian harus pilih yang ini, Connection Smart Audio HD. Ya mungkin berbeda. Makanya itu saya sarankan kalian cek dulu di setting. Makanya di sini kita bisa pilih yang speaker ya. Lalu yang bawah ini adalah untuk mikrofon. Driver mikrofon kalian yang mana nih? Sama cara tesnya juga di setting. Nih, saya kebetulan ada 3. Tapi yang aktif adalah yang ini. Lihat, yang Connection Smart Audio HD juga. Namanya sama tapi di sininya tuh ada mikrofonnya ya beda. Kalau speaker untuk speaker, kalau mikrofon untuk ini seperti headset mic. Bisa mengatur suaranya nih, volumenya. Kalian bisa besarkan 100. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sarankan seperti ini saja, kecuali kalian sudah mengetahui lebih. Selebihnya juga kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini. Yang menurut saya adalah opsional. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menghasilkan video ya teman-teman. Di sini ada output folder. Ini adalah tempat penyimpanan kita. Di sini ada tulisannya tempat penyimpanan saya ini kurang lebih sisanya 140 GB. Gitu tempatnya di C. User Gapka. Kita bisa mengubahnya dengan cara klik yang titik 3 ini, lalu kita cari di mana. Misalnya di sini, di baru. Oke, saya ingin buat folder baru. Misalnya khusus new. Saya pengen main PB nih ya. Saya buat folder khusus buat PB. Oke, select folder, maka tempat penyimpanannya akan ada di sini. Apabila kita ingin menjangkaunya, cukup klik open di sini, maka rekamannya nanti akan ada di sini ya. Lalu bila terjadi lagging gitu saat rekaman, saya sarankan kalian melihat dulu di preset sini di video. Lalu bagian preset di sini. Ini kalian bisa atur ke ukuran terkecil 480 atau 720 ya. Kalian juga bisa kok setting sendiri di setting sini. Saya sarankan MP4. Lalu ini terserah kalian nih, bisa custom juga. Kalian ketik layarnya mau lebarnya seberapa gitu. Inilah yang mempengaruhi kinerja kalian saat merekam video ya. Ada FPS, kode quality. Ini kalau paling kecil berarti nanti makin burem. Ini ada frekuensi suaranya. Untuk suara semakin besar juga semakin jernih suaranya. Lalu tips terakhir dari saya teman-teman, yaitu apabila kalian ingin membuat video tutorial seperti sekarang ini, saya sarankan kalian centang yang bagian ini, 2 ini, antara show mouse cursor sama add mouse click effect. Ini fungsinya yang atas ini, kalau mouse kita gerakin itu kelihatan teman-teman, di layar rekaman itu kelihatan. Jadi kalau kita nggak centang itu nanti mouse kita nggak akan kelihatan. Begitu juga dengan yang ini, add mouse click effect. Jadi kalau misalnya kita klik, penonton akan tahu gitu kita klik yang mana. Kalau tidak kita centang ya nanti nggak akan tahu penonton apa yang kita klik gitu, kecuali kita ngomong dulu. Kita klik ini kayak sekarang saya ini nih. Oke, sedikit tambahan lagi itu untuk cara screenshot kita juga bisa teman-teman. Misalnya mau bikin thumbnail ya, di sini ada juga hotkey-nya atau shortcut-nya. Kita pencet F11, nanti akan otomatis screenshot layar yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalian centang ini ya. Untuk formatnya ada macam-macam nih. Paling bagus ini ya JPEG. Kalau kalian ganti jadi 20 nih berarti jadi lebih burem. Jadi sebaiknya 100 atau cukup kalian pilih saja ini high quality. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian ya dari saya. Selebihnya kita akan membahas tentang OBS Studio dan Streamlabs OBS. Spoiler sedikit nih, jadi ini merupakan aplikasi perekam, juga bisa streaming teman-teman, live streaming di YouTube, terus di Nimo TV dan sebagainya. Namun apa bedanya dengan Streamlabs OBS? Ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan berkomentar dan jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Dan silahkan dibagikan ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkan tutorial ini. Yang paling penting sih jangan lupa untuk subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya, nanti kalau saya upload video tentang tutorial ini kalian langsung tahu. Terima kasih atas kunjungannya. Salam kreatif, Gapka, peace out.